Assalamualaikum anak-anak. Untuk eh, kali ini Murni akan mengulas pembahasan tadi ketika kita jimit. Oke. Jadi pada halaman 17, 18, 19 di tematik 4F itu adalah pembelajaran 3 dan di dalamnya ada bahasa Indonesia. Nah, kalian akan mengenal arti kosakata yaitu modal, lokal, omset, semi permanen, pakan, otomotif, canggung, produktif, mendulang, dan gencar. Itu terdapat pada bacaan pada halaman 17 dan 18. Nah, nanti jika kalian membaca ulang lagi, kalian akan memahami maksud dari bacaan tersebut ya dengan mengetahui arti kosakata ini. Kemudian kalian juga dalam bahasa Indonesia kalian akan belajar makna konotasi. Nah, kalian bisa lihat bahwa konotasi adalah makna tambahan dari suatu kata atau ungkapan. Nah, boleh bacakan sedikit saja, contohnya adalah gurung tikar. Jadi, kerugian besar, artinya itu kerugian besar atau tutup perusahaan atau habis harta benda. Contoh kalimat, semenjak pandemi, restoran itu gulung tikar atau bangkrut ya. Itu salah contoh konotasi. Juga ada jatuh di lubang yang sama, kemudian melebarkan sayap. Nah, kalian bisa pelajari kembali ya. Oke, nah pada halaman berikutnya kalian akan belajar IPS ya. Di sini ada kaitannya dengan pelajaran bahasa Indonesia. Nah, kalian bisa simak. Peluang bisnis ternak puyuh petelur tergolong sebagai bisnis sampingan dengan modal kecil tapi cukup menguntungkan. Seperti yang dilakukan Hamid Effendi, warga desa Kepanjen, Kecamatan Pace ini. Berawal dari modal sekitar 15 juta rupiah untuk pembuatan kandang, pembelian bibit 1000 ekor dan pakan, dalam 1 bulan sudah dapat memanen dan menikmati hasilnya. Dalam 1 bulan, puyuh petelur miliknya bisa menghasilkan sekitar 240 kg telur, dan jika dikalikan harga telur puyuh saat ini, ia dapat meraup keuntungan sekitar 5 juta rupiah per bulan. Artinya, dengan semakin banyak jumlah ternak puyuh petelur yang diusahakan, maka semakin tinggi pula keuntungan yang didapatkan. Oke, pada video ini kalian akan tadi mendengar kata-kata omset, modal, dan pakan. Nah, kalian bisa simak kosakata yang tadi sebelumnya ya. Oke, selanjutnya adalah
sumber daya alam, pemanfaatan sumber daya alam. Nah, yang akan kita bahas kali ini adalah pertanian. Nah, di bidang pertanian ini kalian akan mendapatkan di sini kalian lihat gambar padi dan palawija ya. Tanaman-tanaman kacang-kacangan ini disebut palawija dan padi. Makanan pokok yang kita makan yaitu beras, berasal dari padi kemudian menjadi beras dan dikonsumsi menjadi nasi ya, dimasak ya. Nah, ini contoh salah satu pemanfaatan sumber daya alam pertanian. Kemudian pemanfaatan sumber daya alam perkebunan, misalnya di sini adalah perkebunan karet. Di sini kalian lihat getah-getah karet ini dari pohon karet disebut lateks, banyak manfaatnya. Salah satunya bisa digunakan sebagai bahan bakar roda ya, atau ban mobil atau motor ya, dan lain sebagainya. Nah, di sini kalian lihat ada kelapa sawit. Perkebunan kelapa sawit digunakan, manfaatnya adalah sebagai bahan pembuatan sabun dan minyak ya. Jadi di sini adalah sumber daya alam di bidang perkebunan. Nah, selanjutnya adalah sumber daya alam di bidang peternakan, yaitu peternakan hewan besar. Salah satu contohnya adalah kerbau, sapi, dan kuda. Nah, yang bisa dikonsumsi manusia kerbau dan sapi. Nah, sapi bisa diambil daging dan susunya. Sedangkan kalau kuda hanya kita manfaatkan sebagai tenaganya. Oke, selanjutnya adalah peternakan hewan kecil yaitu domba dan kambing ya. Domba bisa dimanfaatkan daging dan bulunya ya, dan bulu dombanya untuk buat pembuatan pakaian. Kalau kambing bisa kita manfaatkan susu dan dagingnya ya. Ini contoh sumber daya alam peternakan hewan kecil. Nah, selanjutnya sumber daya alam peternakan unggas, yaitu bebek, ayam. Di sini contohnya adalah ayam pedaging, kemudian juga ada ayam petelur, dan tadi yang kalian lihat video sebelumnya adalah video unggas, yaitu burung puyuh yang menghasilkan telur puyuh ya. Tentunya daging dari burung puyuh pun bisa dimanfaatkan atau bisa dikonsumsi. Oke, sumber daya alam selanjutnya adalah perikanan darat dan perikanan laut. Di sini ada perikanan laut, hasil-hasil dari nelayan menangkap ikan di laut. Kemudian di sini kita akan melihat video peternakan ikan darat ya. Di sini kalian bisa lihat videonya. Usaha budidaya ikan air tawar yang menguntungkan tidak terlepas dari peran pembudidaya itu sendiri. Banyak sekali yang mencari apakah jenis ikan air tawar yang menguntungkan saat ini. Apalagi budidaya tersebut bisa dilakukan di tempat yang sempit atau kecil. Sebenarnya indikator seberapa menguntungkan budidaya ikan air tawar adalah bagaimana cara merawatnya, dan juga yang paling penting adalah pangsa pasar yang jelas. Untuk itu, jika Anda akan memilih jenis usaha budidaya ikan air tawar yang menguntungkan, bisa membeli referensi berikut ini. Budidaya ikan lele. Ikan lele masih menjadi primadona. Pangsa pasar yang luas, pemeliharaan yang mudah, dan bisa dibudidayakan pada lahan yang sempit. Untuk Anda para pemula, modal untuk membuka usaha lele ini sangat kecil. Dengan modal 1 jutaan, Anda sudah dapat memulainya. Budidaya ikan nila. Salah satu pesaing lele adalah ikan nila. Ikan ini sangat digemari oleh masyarakat dan biasanya akan selalu habis di pasaran. Ikan ini sangat mudah untuk dipelihara dan merupakan ikan yang paling tahan banting. Anda para pemula sangat cocok untuk membudidayakan ikan jenis ini karena pakan dan perawatannya sangat mudah. Budidaya belut. Belut saat ini menjadi primadona dan banyak dicari oleh pelanggan penggemar ikan. Selain sebagai obat, ikan ini juga memiliki rasa yang khas. Tingginya harga belut per kilo bisa Anda manfaatkan sebagai usaha, bukan?
budidaya udang galah. Udang galah menjadi budidaya yang lagi tren. Oke, kalian bisa lihat perikanan darat dan perikanan laut. Selanjutnya adalah kalian bisa melihat sumber daya alam, yaitu bidang kehutanan dalam sumber daya alam kehutanan, yaitu salah satunya contoh hutan tropis. Kemudian kalau hutan tropis hanya ditanami pohon-pohon yang bermacam-macam ya. Kemudian hutan mangrove ini ada di tepi pantai ya, fungsinya bisa mencegah abrasi dan hewan-hewan di sini banyak yang hidup ya, ikan-ikan kecil, udang dan lain sebagainya, udang laut dan sebagainya. Kemudian ada hutan musim. Nah, hutan musim contohnya hutan jati ya. Dia biasanya meranggas ya di musim kemarau. Nah, mungkin itu salah satu contoh dari kehutanan yang bisa kalian pelajari. Mudah-mudahan kalian bisa memahaminya. Terima kasih anak-anak atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.